Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan sedikit menjelaskan materi yang sebenarnya kalian sudah membaca. Tapi hari ini giliran Bapak menjelaskan pada kalian yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam yang berkaitan dengan hijrahnya para sahabat Nabi ke negeri Ethiopia atau Habasyah atau kemudian dikenal juga dengan Abyssinia yang dipimpin oleh seorang Raja Najasyi. Tapi seorang raja tersebut meskipun belum memeluk agama Islam, dia tetap memiliki sebuah akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat baik, keadilannya luar biasa, sayang terhadap masyarakatnya. Termasuk ketika para sahabat melakukan hijrah ke Ethiopia atau ke negerinya yaitu di Abyssinia. Singkat cerita, sebenarnya perkembangan Islam di negeri Mekah atau di kota Mekah semakin hari semakin meningkat. Artinya pada dasarnya tidak ada masalah dalam penyebaran Islam dari segi penerimaan. Nah, artinya banyak masyarakat Mekah menerima ajaran Islam itu seperti apa. Karena bagi mereka agama Islam itu sangat cocok sesuai dengan kehidupan mereka. Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan kebersihan, taat dan patuh yang sangat luar biasa. Islam mengajarkan kesetaraan. Artinya rakyat yang miskin pada dasarnya memiliki derajat yang sama. Orang Islam menganggap tidak ada perbedaan antara pembantu dengan tuannya. Artinya pembantu silahkan membantu tapi diperlakukan dengan baik. Tidak diperlakukan kasar seperti halnya para budak. Sehingga orang-orang sepakat menyukai, senang dengan ajaran Islam. Tapi lain halnya dengan para pemuka Quraisy, para raja, para saudagar, para pemimpin suku. Mereka menganggap adanya agama Islam sebagai ancaman. Mengapa? Karena mereka menganggap agama Islam mengajarkan orang-orang miskin, orang-orang para budak itu diajarkan terbuka pemikirannya. Maka para pemuka Quraisy tidak setuju. Kenapa terbuka ini? Maksud terbuka itu apa, Pak? Orang-orang miskin jadi mulai berpikir, oh ternyata kita itu tidak boleh meskipun miskin, tidak boleh terhina. Makanya orang-orang kafir Quraisy tidak setuju. Mereka tidak bisa menghina orang miskin lagi. Kemudian para budak mulai sadar, ternyata mereka sebenarnya meskipun budak sama-sama manusia yang memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Maka karena itulah orang-orang kafir Quraisy tidak setuju. Orang-orang budak kok jadi pada pintar sekarang. Mereka mulai melawan ke kita. Mereka sudah tidak mau diperlakukan kasar. Nah, dari itulah kemudian para pemimpin kafir Quraisy, pemimpin suku-suku Quraisy ataupun suku yang lainnya, mereka bersepakat untuk menghancurkan agama Islam. Caranya apa? Memberikan ancaman, memberikan siksaan ataupun yang lainnya. Siksaan dan ancaman itu tidak hanya berlaku pada umat Islam yang baru masuk atau orang yang baru masuk Islam, tapi berlaku kepada Nabi Muhammad. Di akhirnya Nabi Muhammad pun di suatu saat memberikan instruksi, memberikan perintah agar umat Islam melakukan perpindahan atau yang disebut dengan hijrah. Dimulailah proses hijrah dari negeri Mekah ke negeri Ethiopia. Hijrah itu kan berarti kan berpindah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau kamu berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik. Artinya kamu berpindah dari kampung kamu ke kampung yang lain, dari negeri kamu ke negeri yang lain, itu termasuk hijrah. Tujuannya apa? Pertama, menyelamatkan generasi penerus agama Islam. Yang kedua, tentu menyelamatkan diri atau nyawa para penganut agama Islam. Jadi yang pertama diselamatkan itu fokusnya adalah generasi penerus. Nah itu. Yang kedua yang diselamatkan adalah otomatis adalah jiwa raga penerus agama Islam atau umat Islam. Yang ketiga, kalau seandainya mampu bisa menyelamatkan yang lain, yaitu harta dan benda mereka. Tapi kebanyakan dari umat Islam ketika melakukan perjalanan hijrah, mereka meninggalkan apa saja harta mereka, rumah mereka kan gak dibawa. Tentu gak ada manusia yang ketika hijrah bawa-bawa rumahnya digendong-gendong, tidak. Yang ketiga, mereka bahkan meninggalkan sanak saudara mereka. Loh, emang gak ikut hijrah, Pak? Tidak. Karena sanak saudara mereka belum memeluk agama Islam, atau mereka tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa bebas seperti mereka menjadi budak, maka itu pun ditinggalkan.
Waktu itu yang berangkat hanya 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Itu mereka melakukan perjalanan yang dipimpin oleh Utsman bin Mas'un. Kemana? Ke negeri milik negeri Najasyi atau Raja Najasyi. Ketika itu mereka disambut dengan baik, sangat gembira, tidak ada perlawanan, tidak ada penyiksaan dari Raja Najasyi. Karena tadi Raja Najasyi adalah sosok raja yang sangat baik. Baik hatinya, bijaksana dalam mengambil keputusan dan tidak pernah melakukan kejahatan yang tidak adil. Artinya kalau ada yang jahat ya dihukum, kalau dia tidak jahat ya diperlakukan dengan baik. Hingga kemudian kejadian hijrah tersebut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Hingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengirim, "Hei, aku utus kamu ke negerinya Najasyi, ke Abisinia atau Ethiopia. Untuk apa? Kamu katakan kepada Raja Najasyi agar Raja Najasyi mengusir umat Islam yang melakukan hijrah atau yang datang ke negeri mereka." Dengan sedikit kata-kata yang membuat umat Islam terpojok. Artinya umat Islam dihina di sana, dicaci maki dan sebagainya. Di hadapan Raja Najasyi. Tapi apa yang katakan Raja Najasyi? Tidak. Mereka datang ke sini dengan baik-baik, maka mereka sekarang mendapatkan atau di bawah perlindunganku. Keren. Raja Najasyi itu keren. Dia dengan tegas mengatakan, bahkan mengusir utusan kafir Quraisy untuk kembali ke Mekah. Kamu pulang saja. Biarkan umat Islam atau umat-umatnya Nabi Muhammad untuk tinggal di negeriku dalam keadaan aman, nyaman, dan tenang. Artinya ketika 15 orang itu yang datang ke negeri Najasyi atau ke negeri Abisinia, di sana mereka bebas melakukan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mereka tidak ditakut-takuti, mereka tidak disiksa, mereka tidak diancam oleh masyarakat negeri Abisinia. Mereka dilindungi dengan perlindungan yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya setelah kisaran waktu atau sekitar 2 bulan mereka tinggal di sana, rindu. Biasanya kalau kamu pergi jauh, rindu ke rumah atau ingin pulang. Biasanya kamu tinggal jauh dari mama, rindu ingin ketemu mama atau ketemu ayah dan sanak saudara yang lainnya. Pun seperti itu yang dirasakan oleh umat Islam yang berjumlah 15 orang tadi. Selama 2 bulan mereka meninggalkan kota Mekah, tinggal di negeri Abisinia. Mereka kemudian memiliki kerinduan yang sangat besar ingin kembali ke kampung halamannya. Ditambah lagi ternyata mereka mendapatkan kabar di Mekah umat Islam semakin bertambah banyak. Semakin banyak orang-orang kafir Quraisy yang masuk agama Islam. Umat Islam semakin diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ternyata kafir Quraisy tetap kekeh. Di sana ada Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Mereka tetap tidak menyukai umat Islam. Akhirnya kemudian berangkat lagi lah sebanyak 101 orang termasuk 18 wanita di dalamnya. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Ruqayyah putri Nabi Muhammad bersama suaminya. Siapa suaminya? Utsman bin Affan. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib. Masih saudara Nabi Muhammad juga. Jadi ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, itu masih satu keluarga dengan Nabi. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib sebagai ketua, sebagai rombongan yang kedua ditunjuk untuk memberikan penjelasan maksud kedatangan mereka menyusul saudaranya yang sudah lebih dulu mendatangi kota Abisinia. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menerangkan kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja Najasyi yang kami hormati, kedatangan kami tentunya sama seperti saudara kami yang lebih dulu datang ke negerimu. Kami memohon perlindungan kepadamu. Karena di kampung kami, di kota Mekah, kami mendapatkan penyiksaan. Kami tidak diberikan kebebasan untuk beribadah. Kami selalu diancam, kami selalu disiksa, kami selalu merasa terganggu dalam beraktivitas, baik dalam jual beli, berkunjung ke saudara, mengunjungi Ka'bah, ataupun akan melaksanakan ibadah kami sebagai umat Islam. Kami selalu merasa terganggu karena memang orang-orang kafir Quraisy mengganggu kami. Dan kami mengetahui dari saudara-saudara kami bahwasanya negeri Abisinia yang kau pimpin adalah negeri yang aman. Kau adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Maka izinkanlah kami untuk menetap di sini." Kemudian selang beberapa menit kemudian setelah ada dialog, ada diskusi antara Ja'far bin Abi Thalib dan juga Raja Najasyi, kemudian Ja'far bin Abi Thalib pun menjelaskan umat Islam, ajaran Islam itu seperti apa.
Sehingga dari pemaparan penjelasan Ja'far bin Abi Thalib tentang agama Islam yang hanya menyembah Allah, Tuhan satu-satunya, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, utusan Allah, Nabi terakhir, Al-Quran sebagai kitab Allah, dan ada larangan untuk menyembah patung-patung berhala. Sifat-sifat baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu seperti apa, dijelaskan semuanya oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Hingga akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Raja Najasyi kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keren, luar biasa, karena Allah itu pasti sudah menentukan kemana umat Islam harus berlari, bersembunyi, memohon perlindungan. Dan biasanya perlindungan yang ditentukan oleh Allah itu adalah tempat-tempat yang paling tepat. Itu luar biasanya Allah memberikan takdir kepada manusia. Karena biasanya kita, termasuk kita sekarang ini, diberikan hal yang sulit, pasti Allah berikan jalan keluarnya. Karena Allah kasih hal-hal yang sulit, pahit, enek, pusing kepala, pasti Allah kasih kebahagiaan. Itu yang Allah janjikan kepada umat Islam, termasuk kepada kita. Artinya apa teman-teman? Dari kisah hijrah ini kita bisa belajar. Ketika kamu harus, misalkan nanti ini harus berhijrah dari rumah ke sekolah. Ngapain Pak? Sekolah. Malas kadang bangun pagi-pagi, malas mandi, malas sarapan, malas buka mata. Tapi kamu paksakan itu semua berangkat ke sekolah. Kamu itu termasuk orang yang hijrah. Hijrah dari apa Pak? Aku nggak disiksa di rumah sama mama. Iya, tapi kamu sebenarnya sedang disiksa oleh setan. Setan itu menyiksa kita dengan cara atau dengan memberikan perbuatan yang menyenangkan. Enak nih di rumah tiduran, enak nih di rumah selonjoran, enak nih di rumah tinggal makan sambil nonton TV, sambil lihat YouTube, mainin game segala macam. Kamu tinggalkan kebahagiaan yang digoda setan itu, yang diberikan setan, pergi ke sekolah belajar. Pusing kan mikirin nih segala macam, hafalan dah, hitung-hitungan segala macam. Belum suruh menghafal Al-Quran, belum hafalan perkalian misalnya, mengerjakan pembagian persentase, harus mengerjakan tugas akidah, fikih, SKI dan sebagainya. Banyak yang harus kerjakan. Tapi ingat, setelah kamu merasakan susahnya belajar, setelah nanti pulang kamu dapat ilmu. Setelah dewasa kamu dapat ilmu dan pengetahuan. Sehingga di masa dewasa kita akan tergolong termasuk orang-orang yang top, TOP, atau orang yang baik. Terampil dalam bertindak. T yang itu yang T. Yang O-nya apa? Otaknya cemerlang. P-nya apa? Tentu kita akan mendapatkan pengalaman hidup yang lebih baik. Karena orang yang tidur tentu tidak jauh lebih baik. Artinya yang lebih baik adalah orang yang belajar. Dalam sholat pun sama. Pagi-pagi kalau kamu bangunnya lebih awal, kamu akan mendengar kumandang azan yang berbunyi as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur, meskipun ngantuk, malas, capek, bangun tidur. Dari tidur bangun melaksanakan salat, karena salat lebih baik. Itu termasuk perjalanan hijrah. Artinya kemudian dari situlah Islam mulai berkembang di Abisinia, Islam mulai berkembang di negeri Ethiopia. Kaum kafir Quraisy pun semakin geram. Semakin geram, mengirimkan lagi utusannya untuk meminta agar Raja Najasyi mengusir orang-orang Islam. Tapi lagi-lagi Raja Najasyi dengan adil dan bijaksana mengatakan, kau yang pergi dari negeriku. Karena mereka umat Islam sudah tinggal di sini dalam keadaan nyaman dan tenang. Karena kalaupun mereka kembali, mereka akan disisa. Nanti pada kisah-kisah berikutnya kalian akan menemukan sebuah kisah yang luar biasa. Ini amat sangat heroik. Heroik dalam artian tantangannya sangat luar biasa. Karena sebenarnya dari paman Nabi Muhammad ada beberapa orang yang belum masuk Islam. Di antaranya adalah Hamzah. Nanti Hamzah itu pamannya Nabi Muhammad, dia belum masuk Islam. Kemudian nanti ada proses keislamannya Utsman bin Affan sebelumnya. Kalau tadi Utsman bin Affan sudah melakukan hijrah, nanti ada kisahnya kenapa Utsman bin Affan bisa masuk Islam. Kemudian nanti juga ada Umar bin Khattab, seorang tokoh Quraisy yang sangat ditakuti Umar bin Khattab itu. Bahkan proses masuk Islamnya itu sangat-sangat luar biasa. Artinya nanti itu di pertemuan berikut, dan mudah-mudahan sekali lagi dari proses perjalanan hijrah ini kalian yang masih di usia sekitar berapa ya, 10 atau ya sekitar 10 tahunan, kalian bisa mengambil hikmah dari perjalanan hijrah. Minimal kalian bisa hijrah dari rumah ke sekolah.
Dan selama dalam proses pendidikan atau belajar, kalian, bapak guru-guru di sini atau ibu termasuk guru-guru di sini, itu termasuk atau tergolong orang-orang yang sedang berjihad. Orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang bekerja, orang yang sedang memberikan pembelajaran atau mendidik, itu tergolong orang-orang yang sedang berjihad. Artinya capeknya kalian, lelahnya kalian berpahala sangat luar biasa besarnya. Dan kalaupun meninggal, kita semua dalam keadaan mati syahid. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak ingatkan dan Bapak harapkan kita semua bisa mengambil pelajaran penting dari proses hijrah ini dan kita bisa menjadi sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.